Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa live lagi dan semoga bermanfaat. Dan insya Allah untuk malam hari ini saya akan memberikan materi skill with people, seni berkomunikasi. Bapak ibu sekalian, teman-temanku yang dirahmati Allah, kelebihan manusia dibandingkan dengan makhluk Allah yang lain yang di bumi adalah manusia itu memiliki akal pikiran dan memiliki komunikasi ya, cara bisa ngomong. Dikira makhluk lain yang tidak. Jadi kalau kita pengen memaksimalkan potensi dari manusia, yang harus kita maksimalkan itu adalah pikirannya dan komunikasinya. Jadi pahami ya? Jadi kalau kita pengen memaksimalkan potensi diri kita itu bukan, wah saya harus kuat nih, saya bawa olahraga sampai badan saya sekuat-kuatnya. Kalau tolak ukurnya dari kekuatan, manusia masih kalah dengan kebo ya. Kebo itu lebih kuat daripada manusia. Jadi sekali lagi, Anda pengen sukses besar nggak? Pengen. Maksimalkan kemampuan otak kita dan maksimalkan komunikasi mulut kita. Siap. Dan kalau kita bisa memaksimalkan itu semua, insya Allah kita akan memiliki karir yang lebih besar, memiliki keluarga yang lebih bahagia. Amin. Dan insya Allah kita memiliki kehidupan sosial, pertemanan yang lebih baik. Amin. Saya juga pernah ikut tausiah ya. Waktu itu ustaznya bilang, Mas Randu kalau mau milih jodoh itu ada adabnya, nomor 1 itu adab, nomor 2 baru ilmu. Dan kalau kita mau dakwah, adab itu nomor 1, nomor 2 baru ilmu. Kalau ilmunya salah gimana? Kalau ilmunya salah, orang punya adab bagus pasti nggak akan asal ngomong, pasti dia akan ngomong belum tahu, betul nggak? Tapi kalau nomor 1 dan ilmu, bisa aja diomonginnya benar. Tapi ternyata karena adabnya nggak ada, malah membuat orang sakit hati. Dan akhirnya orang itu malah menutup diri dan tidak mau menerima apapun yang kita omongkan. Kenapa? Karena sudah terlanjur sakit hati. Jadi sekali lagi, seni berkomunikasi itu adalah yang utama. Kedua baru ilmu. Gak usah, saya harus lulusan public speaking. Kalau kuliah itu apa? S1 dari jurusan komunikasi. Baru bisa ngomong. Gak perlu Pak. Yang penting adab nomor 1. Betul. Terus saya mulai dari yang pertama, level pertama yang kita harus tahu adalah untuk bisa memaksimalkan seni komunikasi. Yang pertama kita harus memahami orang dan kodratnya manusia. Ternyata manusia itu 1000 kali lipat tertarik pada diri mereka sendiri dibandingkan dengan tertarik pada kita atau orang lain. Jadi kita harus tahu dulu, orang itu lebih peduli terhadap diri mereka sendiri. Loh, Mas Ado beri ngecap orang itu egois dong. Semua orang itu egois. Itu basicnya. Kalau orang masih kanak-kanakan pasti egois. Kecuali kalau udah bijaksana beda. Ya semoga semua teman-teman udah bijaksana semua ya. Amin. Jadi orang tuh gak peduli. Wah ini saya udah dapat mobil, saya udah dapat payu, udah dapat rumah sakit. Itu kan kamu. Kalau aku gimana? Orang tuh gak peduli sama apa yang kita dapat, tapi apa yang bakal mereka dapat, mereka lebih peduli itu. 1000 kali lipat lebih peduli sama apa yang bakal mereka dapat, bukan apa yang sudah kita dapat. Setelah kita paham dulu, jadi konteksnya harus dipahami dulu ya. Jadi sekali kita gak boleh egois, kita harus ketahui orang itu lebih peduli pada diri mereka sendiri. Itu tingkat pertama. Tingkat kedua, kita harus bisa menjadi lawan bicara yang paling menarik bagi seseorang. Pertama kita harus tahu dulu topik apa yang paling menarik bagi orang. Kita tahu nggak topik yang paling menarik bagi orang itu apa? Pengen tahu. Topik yang paling menarik bagi orang itu adalah diri mereka sendiri. Diri mereka sendiri. Bukan topik yang menarik adalah misalkan Pak Asep udah jalan ke luar negeri ya, udah jalan-jalan ke, saya udah jalan-jalan ke
Eropa, di Eropa selalu keliling di 13 negara, habis itu udah jalan ke Korea Selatan, bla-bla-bla. Orang tuh gak peduli. Dan malah takutnya orang ngira kita tuh sombong. Orang tuh lebih tertarik dalam pembicaraan diri mereka sendiri. Dan singkirkan 3 kata sewaktu kita itu lagi ngobrol sama orang. Itu apa? Pertama saya, kedua aku, ketiga milikku. Semuanya ganti dengan Anda. Milik Anda. Anda. Gimana kabar Anda? Gimana anak Anda? Terus setelah itu pancing mereka berbicara tentang diri mereka sendiri. Gimana cara memancingnya? Kenapa kita harus memancingnya? Karena lawan bicara yang paling menarik itu siapa? Sebenarnya lawan bicara yang paling menarik itu adalah seorang pendengar yang baik. Bukan orang yang memiliki materi banyak. Coba bayangin, Anda ketemu orang, orangnya itu ngomongin diri dia terus. Suka nggak? Enggak ya? Ngelocos. Tapi bayangin ada orang yang Anda curhat apa-apa aja, dia dengerin dan dengan pakai hati cari solusi buat kita. Nyaman yang mana? Sama orang dengerin ya? Bahkan orang yang seperti itu bisa kita anggap sahabat. Kamu sahabatku. Pengen nggak jadi sahabat orang? Pengen. Jadilah pendengar yang baik. Terus setelah itu pancing mereka berbicara tentang diri mereka sendiri. Caranya gimana? Form. Biasanya saya siap dengan form seperti materi minggu kemarin ya. Form. F itu family, keluarganya, O occupation, recreation, and message. Family. Kita gimana cara pancing mereka ngomong? Kita tanya aja, bro, udah nikah belum? Udah punya anak belum? Oh asik ya, udah nikah ya? Udah punya anak belum? Oh sudah punya anak. Oh sudah aku. Jadi cara mancingnya gimana? Setelah mancing dia ngomongin materinya, setelah itu ulang kata-kata dia terakhir. Contohnya, oh udah punya anak? Iya belum, sudah punya anak. Lanjut, berarti kan kata terakhir dia anak ya? Iya. Kita ulang kata-kata terakhir dia. Anak kamu berapa bro? Oh anakku 3. Oh anak kamu 3, hebat banget bro bisa punya anak 3. Tiga-tiganya sudah usia berapa? Ulang terus. Kalau occupation pekerjaan, bro kerja di mana bro? Oh kerja di Bandung. Bandungnya di mana? Oh di sini. Oh di situ kerja sebagai apa? Jadi ulang terus. Occupation, recreation. Misalkan, bro kamu bro futsal. Oh futsal di mana bro? Diulang futsal ya? Futsal di mana? Oh di sini. Oh futsal di JPKP misalkan. Oh di JPKP sama siapa aja? Oh temanmu asik-asik semua ya bro ya? Wah asik tuh bro. Oh bisa. Kamu punya teman banyak, asik bro kalau jadi pengusaha, jadi bisnis. Kamu bisa ganti teman dari teman-teman kamu. Jadi pancing mereka. Dan itu level kedua ya. Level pertama adalah kita pahami kodrat manusia itu suka ngomongin diri sendiri. Terus yang kodrat kedua itu menjadi lawan bicara yang paling baik. Yaitu siapa? Orang yang pendengar yang baik. Ini tingkatin level kita lagi. Berikutnya adalah kita terampil untuk membuat orang itu merasa penting. Hukum timbal balik ya. Kalau kita menganggap orang itu merasa, wah, Mas Radu itu menganggap aku itu penting banget. Akhirnya dia itu bakal timbal balik atau menganggap kita juga penting. Timbal balik Pak. Jodoh itu cermin kita. Kalau kita ke pasangan kita atau aja dia bakal begitu juga. Jadi semakin Anda membuat orang itu merasa penting, semakin besar juga tanggapan mereka terhadap Anda. Terus tips langkah biar orang itu merasa penting itu apa? Langkah pertama adalah dengarkan mereka. Kita jadi lawan bicara yang baik. Tapi untuk melakukan hal yang pertama ini, kita harus ketahui, kita harus pilih-pilih dulu Pak. Karena kita mau mendengarkan mereka. Mohon maaf nih, bukannya kita harus pilih teman, tapi kita wajib harus pilih teman, sorry. Justru kita wajib pilih teman. Karena kita belajar dari mereka, orang tuh bakal berpengaruh besar nggak ke masa depan kita. Soalnya kita bakal ngomongin banyak waktu untuk dengerin mereka. Misalkan pasangan kita, anak kita,
kok itu udah pasti berpengaruh terhadap surga dan nerakanya kita ya. Jadi kita harus dengarkan mereka. Jadi cara mancing itu tadi ya, tanya habis itu ulang terus tiap kata terakhir. Dengarkan mereka. Soalnya ada hadisnya juga ya. Apa itu? Kalau kita bergaul dengan penjual wangi-wangian gitu kan, itu orang wangi. Tapi kalau kita bergaul main ke tempat orang pandai besi, takut kecipratan bara apinya. Ya artinya kalau kita bergaul dengan orang-orang soleh, kita mau dengerin mereka, insya Allah kita ketemu orang soleh. Tapi kalau kita bergaulnya dengan, mohon maaf, ahli maksiat, pikiran kita juga bawa mesum terus, betul nggak? Dan pengen maksiat. Jadi kita harus pilih dulu. Yang pertama kita wajib dengerin mereka, tapi sebelumnya kita pilih dulu. Misalkan kita lagi, wah ini kayaknya orang soleh banget, pekerja keras, ini bakal enak nih jadi klien bisnisku nih. Aku dengerin dia. Jadi kalau kita melihat dia itu sosoknya itu bobot bibit-bibitnya bagus, jadi kita dengarkan mereka. Pertama itu ya, jadi lawan bicara yang baik. Terus yang kedua, pujilah dan hargai karya mereka. Yang dipuji bukan orangnya. Jadi memuji pun ada seninya, Pak. Yang dipuji bukan orangnya, tapi caranya. Contohnya apa? Misalkan nih, kita lagi ketemu pasangan kita, dia habis dandan, make up, pakai celana gitu ya. Habis kita puji, wah, udah jago make upnya, makanya bagus. Misalkan ada teman kita, dia baru beli jam, wah jam kamu bagus banget bro, beli di mana? Ini masih baru ya? Baru beli ya? Iya baru beli, ini bagus, beli di mana nih bro? Jadi kita cari sesuatu untuk dipuji. Karya mereka, misalkan tadi ada Kang Iip baru bantu-bantuin siapin buka puasa. Oh Pak Kang Iip, kamu laki-laki tapi jago masak ya, dipuji hebat calon suami yang baik. Jadi yang dipuji sekali karyanya, bukan orangnya. Misalkan, aduh Beb, kamu cantik banget hari ini ya, gombal. Gombal, apa sih cantik? Itu banyak cewek yang cantik. Gitu, jangan puji orangnya. Kamu baik banget ya, apa sih penjilat. Kalau kita memuji itu kita harus serius Pak. Kita teliti, cari tahu apa yang bisa dipuji dari orang itu. Loh, emang memuji itu bisa membuat orang itu merasa penting? Iya sangat Pak. Ibarat hati itu ibaratkan perut ya. Perut itu juga harus dikasih makan sama makanan nasi atau apa gitu ya. Tapi hati pun juga harus dikasih makanan. Makanan bagi hati itu adalah pujian. Api dari sang kekasih dipuji. Terus yang ketiga, gunakan nama mereka dan foto mereka sesering mungkin. Contohnya kita ada tim legend leader, saya selalu sebutkan, oh Pak ini, saya sebutin, selamat Pak ini. Jadi kita harus sering menyebutkan nama-nama per orangnya, namanya disebutkan gitu. Jadi bukan, halo Pak apa kabar, tapi sebutin namanya, halo Pak ini apa kabar, halo Ustaz Joko apa kabar, sebutin namanya. Orang tuh gak tahu kenapa tuh senang disebut nama. Anda sering menyebutkan nama orang, jadikan kebiasaan yang tiap hari lakukan. Dan kadang-kadang suka foto bareng-bareng mereka, upload seperti itu. Jadi mereka kan merasa jatuh kita itu penting. Yang keempat, untuk buat orang merasa penting adalah berhentilah sejenak sebelum Anda menjawab mereka. Ini bisa mereka lagi cerita, kayak ini orang-orang udah kita pilih ya, jadi kita ulangkan waktu buat mereka. Habisnya waktu buat mereka, untuk anak kita kasih dunia akhirat kita, untuk pasangan kita, untuk orang tua kita, untuk pelayanan bisnis kita. Dengarkan mereka dan jangan suka motong. Enak nggak dipotong omongan? Enggak. Makanya dengarkan mereka dan suka motong. Habis itu ulang kata-kata mereka terakhir. Terus kalau mereka curhat, ya kita berusaha kasih solusi. Siap? Siap. Jadi kita sedekah solusi ya. Dan yang kelima, gunakan kata-kata Anda, milik Anda. Bukan saya, milikku, enggak. Gimana kabarmu bro? Anakmu udah berapa bro? Setelah itu, puji, cari sesuatu untuk dipuji. Siap ya? Terus keenam, sambutlah orang yang menunggu untuk bertemu Anda. Misalkan tadi semua udah semua siap-siap, waduh terima kasih sudah mau nunggu ya. Jadi kita harus menyambut siapapun yang menunggu bertemu Anda. Terus ketujuh, perhatikan setiap orang dalam setiap kelompok, setiap orangnya. Saya nggak lagi seminar,
Kalau saya lagi live, pasti semua orang tuh sebutin namanya satu-satu ya. Iya. Itulah kan membuat orang itu merasa penting. Nama disebutin Pak Iip, Ustaz Joko, di sini ada Pak Listu dan ada Kang Mudin. Kita harus sebutkan semua orang dalam forum itu. Kalau enggak mereka merasa tidak dihargai dan diam aja, nggak akan serius terhadap kebersamaan. Teamworknya nggak akan maksimal. Paham ya? Itu penting ya. Kita harus komunikasi maksimalkan. Kita harus menjadi orang yang terampil untuk menyetujui pendapat. Kenapa? Ya Pak, orang itu tidak menyukai orang yang tidak setuju dengan mereka. Dan orang tidak suka, tidak senang kalau pendapat mereka tidak disetujui. Betul nggak? Betul. Dan butuh orang bijak, butuh orang yang berjiwa besar, dan butuh orang cerdas untuk bisa menyetujui orang lain. Jangan sampai kita beradu debat, Pak. Orang ngomong nggak setuju sama pendapat kita hajar, nggak berdebat, Pak. Bahkan dari hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, aku akan menjamin rumah di tepi surga bagi seseorang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia itu benar. Masya Allah. Ada 6 langkah untuk menyetujui orang. Langkah pertama adalah belajar sikap untuk menyetujui sebagai kerangka berpikir Anda. Jadi kerangka berpikir Anda itu pokoknya kalau ada orang ngomong apapun kerangka kita coba cari hal yang benar dari dia dulu. Jangan pernah katakan Anda tidak setuju. Jangan pernah ngomong, saya tidak setuju. Kecuali mutlak ya. Mutlak itu apa? Udah hal yang haram. Contohnya apa? Bro, ayo mabok bro, lagi pengen mabok. Jangan bro, itu haram bro. Kecuali hal yang sudah pasti haram dan dia tak perlu teman kita tahu itu haram. Ibarat gini Pak, ini ada bis menuju ke kanan. Ini pendapat Anda merasa benarnya ke kanan. Kalau ada pendapat orang nih, dia percayanya itu yang benar itu ke kiri. Kalau kita beradu, tabrakan Pak, bis kita ke kanan, bis teman kita ke kiri, tabrakan, sama-sama hancur nggak Pak? Iya, betul. Sama-sama Hancur. Kalau Anda pengen memperbaiki dia, yang dilakukan adalah, ini kan teman kita jalan ke kiri ya, betul ya? Betul. Anda langsung ubah arah juga, ikutin mereka, tembak mereka. Anda cari kebenaran dari pendapat dia dulu, paham ya? Paham. Setelah itu Anda gesek, putar ke kanan, Anda puterin, paham ya? Akhirnya Anda puterin mobil dia, lama-lama kalau berhasil dia akan ke kanan dan akan ngikutin kita. Mungkin akan ada gesekan, mobil kita akan rusak, yang penting nggak hancur. Kalau tabrakan akan hancur. Paham ya? Jadi sekali lagi kalau ada orang ngomong apa aja, Anda cari kebaikannya dulu, dengarkan dulu. Bisa jadi, mohon maaf ya, bisa jadi memang Anda yang salah. Makanya Anda cari kebenarannya dulu. Pas Anda ngikutin dia, ternyata Anda sadar, loh kok ternyata dia bener ya? Bisa jadi nggak? Betul. Ternyata kita yang salah, kita juga bisa salah. Kita coba ikutin mereka. Tahu ternyata kita sadar kalau kita yang salah. Kita langsung, kalau Anda ingin naik ke level berikutnya sebagai orang yang ini bijaksana ya. Anda itu orang bijaksana itu kalau salah itu langsung minta maaf Pak. Oh bro, ternyata kamu bener bro, aku yang salah. Sorry banget ya bro ya. Makasih kamu udah mengingatkan aku. Langkah kelima adalah tahanlah diri Anda untuk tidak berdebat. Siap menahan diri untuk tidak berdebat. Keenam, paling parahnya nih, ternyata kita ketemu orang bebal, orang yang tidak punya adab, orang barbar. Pernah nggak ketemu orang kayak gitu? Saya sempat ketemu kemarin Pak. Jadi keenam itu adalah tanganilah orang yang mengajak berkelahi dengan tepat. Setelah debat ngaco Pak. Jadi solusi yang terbaik itu apa? Capture aja catatan kita dari seberapa bebalnya mereka dan bodohnya mereka. Setelah itu kita blokir aja. Jangan sampai membuat kita lagi enak-enak ngomong sama member-member, lagi enak main sama anak, tiba-tiba dia tuh berfitnah terus
di akun kita tanggapin dia, kita jadi emosi, betul nggak? Betul. Saya juga emosi, saya bukan manusia suci ya, masih berjiwa anak muda nih, walaupun udah punya anak. Jadi kadang emosi, jadi mending kita blokir aja. Siap? Siap. Jadi kalau ada orang ngajakin berkelahi udah langsung blokir aja, capture aja, tunjukkan betapa barbarnya mereka. Segala sesuatu itu ditentukan dengan otot, kalau nggak bisa pakai otak, berarti itu menunjukkan mereka tuh nggak punya Otak. otak, mereka cuma pakai otot gitu. Jadi kita jangan pernah ngajakin orang berantem. Kalau malah justru kita ngajakin berantem, berarti kita yang harus dirupiah kan? Setelah kita udah naik level kebijaksanaan, naik level lagi, yaitu apa? Jadi orang yang menginspirasi, kita bisa mempengaruhi orang. Pengen tahu nggak cara kita bisa menggerakkan orang lain sesuai dengan keinginan kita? Pengen. Ini, kalau Anda pengen bisa menggerakkan orang lain, yang Anda lakukan ada satu, ketahui dulu apa yang orang itu Inginkan. inginkan. Kalau Anda mengetahui apa yang orang itu inginkan, berarti Anda itu tahu apa yang bisa menggerakkan mereka. Anda dapat menggerakkan orang dengan menunjukkan mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan mereka melakukan apa yang ingin mereka Anda lakukan. Kesalahan orang tuh gini, prospek, habis itu, bro, kamu join dong koreksi bro. Yang pengen join koreksi itu siapa? Kamu pengen dia join koreksi ya biar kamu nambah poin. Gak kayak gitu pak, cara mainnya salah. Kalau Anda ngomong, bro, kapan kamu join koreksi? Gak bisa kayak gitu. Tapi Anda harus tahu dulu apa yang mereka inginkan. Terus kita bakal kasih tahu mereka kalau kalian melakukan apa yang aku ingin, suruh, aku minta, maka Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan. Caranya mengetahui apa yang mereka inginkan gimana? Ya gampang, dengan bertanya aja. Bro, sebenarnya kalau kamu misalkan belum sebulan, 2 setahun, 2000 pasang dapat mobil rumah mewah, sebenarnya yang pengen kamu inginkan apa bro? Kedua, dengan lanjutkan dan melihat dan mendengarkan mereka. Tapi itu kadang-kadang juga salah kalau kita bertanya dan mereka jawab. Soalnya kadang-kadang tuh orang itu gengsi, dia ngomong secara jujur. Langkah berikutnya apa? Kita harus terampil untuk meyakinkan orang. Kodrat orang itu akan bersikap skeptis, negatif pada Anda dan pada semua kata-kata keluar dari mulut Anda apabila ya dalam kutip menguntungkan Anda. Terakhir untuk mempengaruhi orang. Jadi seni komunikasi itu membuat orang tuh menjawab iya. Membuat orang mengatakan ya, itu bukan karena keberuntungan. Yaudah saya join. Itu kan bukan hoki, itu bukan. Yaudah mas saya langsung bagus orang, langsung pakai mic. Itu bukan hoki, bukan beruntung, tapi itu keterampilan sang pembicara yang sudah terlatih. Ada 4 metode. Yang pertama, berilah alasan untuk orang itu mengatakan yang kepada Anda. Terus kedua, jawaban dia itu harus kita bangun dari awal. Dari awal kita penjelasan, Pak, kalau perusahaan ini sudah dapat legalitas UPL dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, kira perusahaan ini bagus nggak Pak? Ya bagus lah, asli terbangsa dan dia punya utang ke bank. Kuat nggak Pak? Iya kuat. Lanjut lagi, oh produknya ini kan testimoni dari ini kayak gini bagus nggak Pak? Oh produknya, oh semua produk bagus mas, udah. Habis itu setahun jalan dapat ini bisa bagusnya buat masa depan. Oh bisa bagus buat masa depan. Jadi dari awal tuh kita tuh presentasi tuh jangan kayak kaset dipencet ngomong terus, enggak, tapi harus ada timbal balik dan membuat orang tuh ngomong ya. Dari yang kecil akhirnya dia besar. Yang ketiga, berikanlah 2 pilihan. Kalau Bapak kira-kira kalau mau bergabung, mau paket yang minimal nih Pak 3 lisensi atau paket 7 lisensi Pak? Jadi bukan Pak, jadi Bapak mau gabung Pak enggak? Salah. Selanjutnya, namanya perjuangan kan pasti tidak semuanya itu mulus, betul nggak? Betul. Pasti akan ada orang yang terus mengkritik kita. Dan di sini seni berikutnya, komunikasi kita seni mengkritik orang. Kadang-kadang kalau orang disalahkan kita harus koreksi, betul nggak? Mengkoreksi orang itu ada seninya Pak. Dan kunci kritik itu berhasil atau tidak, itu
berada di jiwa kritikan itu. Loh kok jiwanya? Iya, Anda itu hati Anda itu harus dibersihkan dulu. Anda pas mengkritik orang, oh Anda salah. Pas Anda menyalahkan orang, ternyata Anda itu jiwa Anda itu pengen menunjukkan bahwa Anda itu benar. Anda itu pengen merasa kelihatan Anda itu benar, itu udah salah Pak. Itu takut mentah-mentah. Tapi kalau jiwa Anda pengen, waduh kasihan temanku di sana nih, main investasi bodong, aku takut dia itu nanti uangnya habis, kasihan. Jiwa kita tuh niat tolong dia, buat kelihatan kita tuh pintar, sangguin dia kalau investasi bodong itu bakal merugikan. Paham ya? Jiwa kita tuh niat tulus tuh menolong teman kita. Siap, paham? Pertama, jangan pernah mengkritik di depan umum. Yang kedua, pas ngobrol berdua ini yang dilakukan adalah pertama, jangan langsung ngomong dia salah-salah, tapi mulailah kritik dengan kata dan pujian yang baik. Anda puji dia dulu, rangkul dia dulu, baru kritik dia. Paham? Setelah itu, buatlah kritik itu impersonal. Maksudnya, wah kamu tuh orang jahat ya, kamu itu jangan kayak seperti itu. Bukan orangnya yang salah, yang jahat. Atau investasi bodong itu orang tuh bukan dia yang jahat, tapi yang disalahkan tuh adalah tindakannya. Bro, kalau investasi bodong ternyata uangnya hilang, itu kan merugikan orang. Jadi yang disalahkan bukan orangnya, tapi perbuatan. Paham ya? Ini tolong semuanya dicatat ya. Nanti ulang lagi, catat ini jadikan kebiasaan. Yang keempat, pas sebelum kita ngomong kita kasih solusi. Bro, solusinya gini bro, buat uang kamu yang sudah kamu masuk, ya udah kamu fokus ke itu aja. Kalau hilang tenang, nanti Allah bakal ganti yang lebih baik. Solusi, yuk kita bisnis bareng, target semua uang kamu yang udah hilang itu balik lagi. Paham ya? Terus kelima, mintalah kerjasama, jangan bentuknya. Udah aku bantuin bro. Jadi sekali lagi, aku bantuin kita berjuang bareng, sukses bareng nanti. Jadi bukan ini solusinya kamu jalanin, salah enggak? Kita bantu. Bahasanya lebih baik tuh. Dan ingat, yang keenam, satu kritikan untuk satu pelanggaran. Jangan dia salah sekali, kamu terus dia tiap hari. Padahal dia udah tobat, diingetin terus kesalahannya. Salah. Dan 7, akhiri kritik dengan perkataan yang bersahabat. Makasih ya bro ya kamu mendengarin aku bahagia banget. Kamu memang udah aku anggap saudara sendiri. Aku pengen kita sama-sama sukses bareng di dunia dan di akhirat. Kita sukses di surga. Kita punya temenan di berbisnis di dunia, tapi juga temenan sampai di akhirat. Amin. Amin. Oke, sekali lagi sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi